Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Heria Channel. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara membuat isian nama pertanyaan di Google Form, yang mana nantinya kita akan mengupdate ataupun menghubungkan isian nama Google Form tersebut dengan data yang ada pada Google Sheet. Jadi nanti kita akan mengintegrasikan Google Sheet yang berisi daftar nama kelas, misalnya di sekolah. Misalnya di sini saya contohkan daftar nama kelas 7 yang mana terdiri dari kelas 7A dengan nama-nama ini dan 7B dengan siswa atau nama-nama ini. Yang mana nantinya data nama ini atau data siswa ini selalu update mengikuti perkembangan ataupun data di Dapodik sekolah. Nah, data Google Sheet ini yang akan menjadi acuan di dalam pengisian daftar nama untuk setiap kali kita membuat soal ujian, ya. Jadi setiap kali kita membuat soal ujian, kita tinggal mengupdate nama-namanya ini secara otomatis dari Google Sheet, ya. Jadi Google Sheet ini berisi data-data nama-nama masing-masing kelas yang mana setiap kali ada data update, penambahan data misalnya ataupun pengurangan data misalnya, ini akan langsung nge-link ataupun mengupdate, merubah dari isian nama dari soal Google Form-nya, yang mana nantinya isian daftar nama dari soal Google Form ini akan kita tempatkan di lokasi folder drive bersama, misalnya drive bersama dengan nama latihan. Ini kalau menggunakan akun belajar.id. Kalau tidak, silakan berbagi, ya. Kenapa menggunakan drive bersama? Karena nantinya bisa digunakan oleh seluruh anggotanya, sehingga nantinya anggotanya hanya tinggal mengambil data setiap kali dia mau membuat soal ujian, mengambil data nama-namanya tanpa harus kita misalnya mencari daftar nama yang terupdate. Jadi seperti itu latar belakangnya, ya. Saya membuat tutorial ini berdasarkan pengalaman kami, ya, di sekolah. Jadi ini adalah semacam template khusus, ya, yang dijadikan acuan dalam pengisian data nama di soal Google Form di semua misalnya kelas dan mata pelajaran. Biasanya kan kalau kita mengisi ini manual. Nah, sekarang kita akan buatkan secara otomatis. Oke, bagaimana caranya? Ikuti dan simak tutorialnya. Bagi yang belum subscribe, mohon di-subscribe biar kami semangat dalam membuat tutorial baru yang bermanfaat. Jadi langkah pertama, kita buatkan template soal ujiannya, misalnya soal ujian sekolah yang berisi pilih kelas, misalnya silakan dibuat kelas-kelasnya, misalnya per kelas paralel, kelas 7 semua atau kelas 8 semua. Yang ini misalnya untuk kelas 7, ya, khusus 7, sebanyak kelas yang ada di kelas 7. Di situ kalau ada 2 kelas, misalnya 7A, 7B, nanti siswa harus memilih kelasnya dan memilih namanya sesuai nama dan kelasnya. Oke, ini sudah saya buatkan daftar namanya dan
2 kelas. Jadi setelah kita buat Google Form-nya, berarti kita harus juga menyiapkan Google Sheet. Google Sheet ini berisi data absen ataupun data siswa yang update dengan data-data. Jadi nanti operator sekolah ataupun staf tata usaha selalu mengupdate perkembangan data siswanya, karena ini dijadikan sumber data yang valid. Baik itu misalnya ini kita namanya data nama kelas 7, kelas 7A dan 7B. Oke, kalau sudah berarti kita akan membuat scriptnya, kodenya untuk mengisi Google Form itu dengan nama-nama ini atau nama-nama yang ada pada data nama di Google Sheet. Jadi kita buatkan scriptnya melalui Google Sheet. Caranya kita pergi ke menu alat di Google Sheet-nya, terus kita pilih editor script, nanti akan masuk ke tampilan editor script seperti ini. Ada kode GS. Nah ini kodenya. Silakan rekan-rekan pelajari kodenya. Saya jelaskan sekilas kode-kodenya. Mungkin kalau belum begitu paham atau jelas nanti bisa dipelajari lebih lanjutnya. Oke. Jadi ini kita namai fungsinya misalnya isi 7A. Jadi fungsi ini kode ini untuk mengisi kelas 7A pada soal Google Form. Misalnya daftar nama kelas 7A, pilih nama kelas 7A. Setelah itu kita akan membuat variabel ID form-nya, maksudnya kita akan mengambil ID Google Form ini. Jadi kita ambil ID-nya biar terhubung dengan Google Sheet. Cara mengambilnya kita ambil seperti ini. Kita kopikan ya kode Google Form-nya ini, terus masukkan ke sini. Oke, berikutnya kita variabelkan lagi, buat variabel baru, pilih nama 7A. Ini namanya terserah, bebas nama kita biar mudah dipanggil nantinya. Pilih nama 7A, maksudnya kita akan memilih data nama dari kelas 7A yang ada pada Google Sheet, pada sheet 7A. Nah, ya. Jadi kita panggil lagi ID form tadi, terus get item ID maksudnya untuk mendapatkan nama ID dari pertanyaan isian nama pada kelas 7A. Ini untuk mendapatkan ID sudah pernah saya bahas di video saya, silakan pelajari lagi untuk mendapatkan ID masing-masing pertanyaan atau soal di Google Form. Jadi untuk mendapatkan ID-nya tinggal klik kanan ya, inspect, terus kita ketikkan di pencariannya Ctrl F. Nah, di sini kita ketikkan data observer ID ya. Kita cari ke atas atau ke bawah. Nah, ini kalau dia tersorot berarti itu bagiannya ya. Misalnya kita cari bagian pertanyaan pertama, pilih kelas 7A. Ini belum tersorot. Nah, ini belum, nah ini belum, nah ini sudah tersorot ya. Saya ulangi, yang 9 ini tersorot ya. Kalau sudah tersorot berarti ini pada bagiannya, tinggal kita ambil datanya. Kalau belum ya kita terus lanjut. Nah ini sudah tersorot yang 11 ya. Berarti ini kita ambil yang 11, pilih nama ini ya kan. Ini kodenya kita ambil 775, kita masukkan ke sini. Baik, setelah itu kita ketik as multiple choice item. Jadi jenis pertanyaan pilihannya adalah multiple choice karena ini pilihan ganda. Kalau drop down nanti as list item nanti ya. Ininya bisa dirubah. Terus kita memanggil sheet data atau menghubungkan sheet data. Kita panggil sheet app, kita panggil sheet yang aktif ya, yang ini yang aktif karena kodenya berada di Google Sheet-nya.
Get sheet by name maksudnya kita mengambil data di sheet 7A. Terus kalau sudah ambil datanya, sheet data get rank maksudnya data yang mana? Data dari baris kedua. Di sini kan baris kedua kita ambil data mulai nomor 1 dan ya sampai terakhir selanjutnya. Kolom 1 karena ada di kolom A, ini kolom 1 maksudnya. Sheet data maksudnya dari sheet data tersebut kita ambil yang get last row baris terakhir dikurangi 1 ya, karena kolom baris 1 nggak kita ambil karena itu si hidden kolom. Terus kita koma 1 lagi, terus get value mengambil nilainya, mengambil datanya sebanyak data yang ada di sini. Nah, ini sebanyak data 10 misalnya. Sebanyak data siswa. Setelah itu pilih nama 7A, kita namai yang tadi kita panggil lagi ya. Pertanyaannya set choice value ini adalah untuk memasukkan data-data tersebut, ambil dari variabel ambil data itu kan tadi data nama siswa yang kita ambil di sini. Jadi seperti itu. Baik, kita buktikan di sini di isi 7A atau pilih nama kelas 7A ada 9 nama ya. Seharusnya di sini ada 10 nama. Oke, kita akan mengujinya dengan cara menjalankan rumus ini sehingga nantinya update datanya. Oke, kita jalankan. Perhatikan ini ada 9 nama, ada 9 data nama ya. Kita akan update dengan Google Sheet-nya ada 10 nama. Oke, saya jalankan. Kalau tidak ada kesalahan, mudah-mudahan berhasil. Oke, eksekusi selesai. Kita lihat di sini sudah terupdate. Jadi seperti itu untuk caranya dan kodenya. Untuk kelas berikutnya bagaimana 7B-nya? Untuk 7B-nya ini misalnya ini kan belum update datanya sampai siswa 9, sedangkan di daftar nama 7B ada sampai siswa 9 ya nanti kita update dari sini ya. Oke, jadi tinggal kita copy aja script ini secara keseluruhan, Ctrl C, terus kita paste, kita enter, kita Ctrl V, terus tinggal kita ganti aja, kita sesuaikan isi 7B misalnya. ID formnya sama karena di form yang sama. Nah ini ID-nya untuk 7B berbeda tentunya ya, berbeda. Kita ganti, kita cari lagi di sini yang pilih nama kelas 7B itu kode ID-nya berapa ya, nomor ID. Kita cari sama dengan cara tadi ya, klik kanan inspect, ketikkan Ctrl F, terus data observer ID, cari sampai tersorot kepada pilih nama kelas 7B. Kalau sudah nanti kita dapatkan kodenya, terus kita masukkan saja kodenya. Di sini saya sudah mendapatkan kodenya, sebelumnya saya tinggal ketik saja 575 80 98 6. Oke, seperti itu. Tinggal kita ganti aja sheet data misalnya, nggak apa-apa, sama yang ini sheet data ini tinggal kita ganti 7B. Nah ini 7B ya, besar, samakan dengan nama sheetnya, ini 7B. Sepertinya sudah ya. Oke, sepertinya sudah. Ini pilih nama 7B ya.
buktikan untuk menjalankan script 7. Kita simpan dulu ya, biar tersimpan. Ini 7B sudah ada ya, saya lihat di 7B ini ada, harusnya ada 9 siswa. Saya hapus, apakah update atau tidak. Oke, kita jalankan perintahnya yang script isi 7B. Kita jalankan saja. Oke, apakah berhasil atau tidak? Berhasil. Oke, kita lihat tutup sampai ini ya. Oke, kita sudah punya 2 script ini untuk mengisi masing-masing kelas 7A 7B atau silakan disesuaikan dengan kelas rekan-rekan sekalian. Itu kan scriptnya berjalan secara manual, kita jalankan secara manual ya. Nah, bagaimana supaya otomatis? Nah, kalau mau otomatis berarti kita tambahkan script lagi untuk menjalankan kedua fungsi ini, function ini, terus kita tambah pemicu melalui triggernya on edit ya. Jadi pada saat nanti ada edit data, update data terbaru di Google Sheet, ini otomatis perintahnya dijalankan, scriptnya dijalankan. Caranya kita tambahkan function baru ya. Kita ketik function terus namai misalnya on edit, maksudnya pada saat diedit on edit seperti ini penulisan rumusnya ya. Oke, nah kita namai nanti yang pertama akan kita jalankan fungsi isi 7A ini ya. Kita copy saja ini, Ctrl C. Nah, kita jalankan di sini, Ctrl V pakai titik koma. Nah, berikutnya Ctrl V lagi untuk kode 7B nya, isi 7B nya. Jadi seperti ini ya, kita tutup dengan kurung kelawar tutup. Jadi seperti ini ya kodenya, isi 7A, isi 7B on edit function. Oke, langkah berikutnya adalah kita akan membuat triggernya kita buat, tambahkan trigger atau pemicu. Kita pilih bukan isi 7A atau 7B. Oke, ini belum masuk ya. Di editor script tadi function on editnya kita simpan dulu ya, belum tersimpan barusan. Oke, ini sudah kita simpan, kita masuk ke pemicu, kita tambahkan pemicunya, kita pilih function on edit tadi, ini tetap head. Nah, dari spreadsheet ya kita jalankan, pilih jenisnya saat diedit. Jadi setiap kali ada sheet yang kita edit atau data siswa yang kita edit, maka akan dijalankan scriptnya secara otomatis. Oke, saat diedit atau saat diubah, kita klik saat diedit, misalnya kita simpan. Oke, sudah jalan ya. Oke, edit berarti saat edit. Kita tunggu masih memasukkan proses membuat data. Tindakan ini memerlukan waktu beberapa saat. Oke.
sampai nanti keluar itu berhasil kita simpan. Ini masih proses. Mungkin pengaruh jaringan. Oke, ini masih membuat data. Oke, jadi seperti itu pada proses membuat data. Kita nanti setiap kali ada pengeditan, misalnya saya melakukan pengeditan di 7B, saya tambahi siswa 10 karena di data Google Form-nya masih sampai data siswa 9 ya. Oke, kita lihat. Nah, ini pemicunya sudah berhasil kita buat ya. Ini tinggal kita jalankan. Oke, saya tambahi siswa 9. Perhatikan di Google Sheet-nya akan saya update datanya. Perhatikan di Google Form-nya siswanya masih 9. Apakah ini otomatis update? Kita lihat. Saya tambahi siswa 10. Kita cek. Nah, otomatis siswa 10 tanpa saya mengetik. Jadi seperti itu fungsinya. Oke, kita sudah berhasil membuat semuanya secara otomatis. Tinggal kita misalnya gunakan, misalnya ini saya akun pemiliknya yang saya buat, saya lihat. Berikutnya akun kedua, anggota yang ada pada Google Drive atau file yang kita sharekan tadi, Google Form yang berisi kode ataupun Google Sheet yang berisi kode tadi yang sudah kita isi dengan script. Ini saya gunakan akun lain untuk mengambil datanya. Jadi ada template data tersebut kita ambil untuk setiap kali membuat soal Google Form dan mengambil data nama-namanya dari data absen sekolah masing-masing per kelas. Oke, misalnya di drive saya ya, saya buat soal ini sudah akun kedua. Nah, tinggal saya ambil data. Misalnya saya ambil nama di sini, ya tinggal saya panggil ini import pertanyaan, mengambil pertanyaan dari mana. Kita ketikkan di sini, misalnya soal ujian, enter. Nah, ini soal ujian ya. Oke, kita cari lagi import pertanyaan, kita cari ini soal ujian sekolah. Nah, ini sudah ada ya nama-namanya, soal ujian sekolah 7, pilih kelas, bagian daftar nama kelas 7A, bagian daftar nama kelas 7B. Ini sesuai dengan yang kita buat tadi, yaitu soal ujian nama file Google Form, soal ujian sekolah. Oke, ini juga sama soal ujian sekolah nama filenya. Baik, berarti kita sudah masuk, tinggal kita pilih semua, misalnya kita import pertanyaan. Ini sudah masuk, data-datanya sudah masuk. Oke, itulah caranya ya, untuk mengupdate data isian daftar nama pertanyaan di soal Google Form secara otomatis, mengintegrasikan, menghubungkan dengan data yang ada pada Google Sheet. Data tersebut berupa nama siswa, absen, ataupun apa saja. Silakan dikembangkan oleh rekan-rekan dan dipraktekkan, dicoba, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.